Halo, nama saya Smili Pantu dari kelas 12 IPA 2, dan saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peristiwa G30S PKI. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah peristiwa selewat malam pada tanggal 30 September sampai pada awal bulan selanjutnya 1 Oktober tahun 1965 ketika 7 perwira militer tinggi Indonesia beserta beberapa orang dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, jumlah anggotanya sekitar 3,5 juta anggota ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol serikat buruh yang berjumlah 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita atau gerwani, organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya, PKI setidaknya mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada pengawal istana atau Cakra-Birawa yang dianggap loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mejen Soeharto, kemudian mengadakan penugasan terhadap gerakan tersebut. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis, yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit yang merupakan ketua dari PKI saat itu. Atas perintah Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang saat itu adalah Komandan Batalion 1 Cakra-Birawa, gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta. Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah yang pertama, Letjen TNI Ahmad Yani yang merupakan Menteri atau Panglima Angkatan Darat dan Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Kedua, Mejen TNI Raden Suprapto yang merupakan Deputi 2 Menteri dan Panglima AD Bidang Administrasi. Ketiga, Mejen TNI Mas Tirto Darmo Haryono yang merupakan Deputi 3 Menteri dan Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Keempat, Mejen TNI Siswanto Parman yang merupakan Asisten 1 Menteri dan Panglima AD Bidang Intelijen. Kelima, Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan yang merupakan Asisten 4 Menteri dan Panglima AD Bidang Logistik. Keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo yang merupakan Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letu Pierre Andres Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Selain itu, beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban. Yang pertama, Bribka Karelsaswit Tubun, yang merupakan pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena. Kedua, Kolonel Katamso Darmokusumo, yang merupakan Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta. Ketiga, Letkol Sugiono Mangunwiyoto yang menjadi Kepala Staf Korem 072 Pamungkas Yogyakarta. 5 bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Ia memerintah Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Soekarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktator militer sampai Maret 1967. Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Soekarno-Soeharto. Aidit yang telah melarikan diri ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI, Nyoto. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Demikian penjelasan singkat mengenai peristiwa G30S PKI. Untuk kekurangan dan kesalahannya, mohon kiranya dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.